Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kasus-kasus cybercrime ya. Tetap fokus kita bicara dari sisi penipuan atau scamming, phishing, dan lain-lainnya. Nah, kenapa saya selalu membuat konten seperti ini? Ya, salah satunya supaya teman-teman bisa melihat modus-modus kejahatan cyber atau cybercrime itu sangat banyak banget. Nah, mudah-mudahan dengan teman-teman menonton video dengan konten seperti ini, kepedulian teman-teman terhadap data pribadi atau informasi sensitif teman-teman itu bisa dijaga. Dan yang pasti, teman-teman jangan sampai terjebak ke dalam rayuan-rayuan dari si penjahat itu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang satu kasus yang berhubungan dengan email scamming atau penipuan melalui email. Sebenarnya, ini bisa dibilang scamming, bisa juga dibilang pemerasan sih. Tapi biar lebih jelas, kita langsung coba bongkar yuk. Oke, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya tadi, bahwa kita akan mencoba membongkar salah satu kasus penipuan melalui email ya. Dan kebetulan email ini masuk ke folder spam saya. Jadi ini kasus real dari apa yang terjadi pada saya ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat bentuk emailnya seperti apa. Yang pertama, kita lihat dari headernya dulu ya. Ada yang janggal tidak? Ya, kok bisa? Pengirimnya saya, tujuannya juga saya. Dan seumur hidup saya menggunakan email, saya tidak pernah mengirim email ke diri saya sendiri. Saya nggak pernah melakukan itu. Nah, kasus ini, si pengirim itu dari email saya. Canggih ya? Teknik seperti ini sebenarnya sudah lama. Cuman, mungkin modus-modus seperti ini bisa terjadi pada teman-teman. Nah, teknik ini disebut dengan yang namanya email spoofing. Jadi seseorang itu menyerupai alamat domain email kita, kemudian mengirimkan ke alamat kitanya. Jadilah seperti ini kasusnya. Kemudian subjeknya, Anda masih punya tunggakan. Pembayaran hutang harus segera dilunasi. Iya sih, saya punya tunggakan, kayak bayar internet misalkan. Tapi saya rutin kok tiap bulan itu bayar. Tapi judulnya atau subjeknya ini lucu banget gitu ya. Anda masih punya tunggakan, pembayaran hutang harus segera dilunasi. Nah, teman-teman ingat judulnya ya. Jadi logikanya, isi email itu pasti akan berhubungan dengan pembayaran hutang atau detail tunggakan kita. Make sense kan ya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian body emailnya atau isi emailnya. Tada! Gimana nih teman-teman? Saya bacakan ya. Halo! Sayangnya, saya punya kabar yang kurang menyenangkan untuk Anda hari ini. Sekitar beberapa bulan lalu, saya berhasil mendapatkan akses ke semua perangkat komunikasi yang Anda gunakan untuk browsing di internet. Awalan katanya sudah membuat kita deg-degan ya. Sayangnya, saya punya kabar yang kurang menyenangkan untuk Anda. Loh, kalau orang awam ngiranya pasti ini ada apa-apa nih ya. Nah, mulailah gelisah, mulailah panik. Kemudian dia kasih tahu bahwa dia menggunakan perangkat komunikasi untuk mendapatkan akses kita. Ya. Nah, setelah itu saya telah mengawasi semua aktivitas Anda di internet. Jadi paragraf pertama ini, si penjahat tadi itu mencoba untuk membuat kita panik dan menggiring pemikiran kita bahwa kita sedang diawasi. Siapa yang nggak takut coba? Ya, baru paragraf pertama ya. Sekarang kita masuk paragraf kedua. Anda bisa memeriksa daftar kejadian yang telah saya rangkum di bawah ini, katanya. Sebelum mengakses data pribadimu, saya telah membeli program hacker yang punya akses istimewa ke beberapa akun email orang lain. Hal ini adalah praktis yang mudah dan sangat lazim digunakan di dunia internet saat ini. Oleh sebab itu, saya bisa masuk ke dalam akun email Anda dengan mudahnya.
dalam kurung email saya. Di paragraf kedua itu banyak banget kata-kata yang tidak baku. Walaupun kalau kita baca ya kita paham sih, cuman banyak banget kalimat-kalimat atau kata-kata yang nggak baku di sana. Contoh, saya telah membeli program hacker. Hacker itu kan orang ya. Kalau program yang dibuat oleh hacker, make sense. Tapi kalau kalimatnya adalah membeli program hacker, ini nggak baku banget ya. Kemudian inti dari paragraf kedua ini adalah dia atau penjahat tadi itu sudah berhasil masuk ke email kita. Ya, ke email ya. Katanya seperti itu. Nah, bagaimana dia bisa meyakinkan kita kalau dia benar-benar masuk ke email kita? Nah, di sini dia akan mencantumkan alamat email kita. Nah, di sini menariknya. Kalau memang dia benar masuk ke email kita, harusnya bukan cuma email doang yang dicantumkan, tetapi password juga dong. Buktikan, apakah kamu atau penjahat tadi masuk ke email kita dengan menggunakan email ini dan juga passwordnya ini. Kalau dia tahu passwordnya, otomatis saya mulai panik nih. Tapi kalau hanya sekedar menampilkan emailnya, masih 50-50 lah gitu ya. Walaupun sebenarnya pas saya baca email ini, ya panas dingin juga sih. Bener nggak gitu ya. Cuman, oke, akhirnya kesimpulan saya, no. This is a scamming. Oke. Kemudian, paragraf ketiga. Seminggu setelah mendapatkan akses ke email Anda, saya kemudian menginstal sistem operasi virus Trojan ke semua perangkat komunikasi yang Anda gunakan untuk mengakses email Anda. Ini statement yang sangat-sangat mustahil. Virus itu tidak akan bisa masuk ke perangkat kalau tidak kita trigger. Apa Pak contohnya? Misalkan kalau kita trigger, kalau misalkan teman-teman download attachment-nya, kemudian di double klik. Atau teman-teman klik link yang ada di email ini, kemudian di redirect ke sebuah website yang di dalam website itu sudah ada trojannya atau virusnya. Tapi selama teman-teman tidak ngeklik atau melakukan event-event tertentu, jangan khawatir, virus tidak akan menginfeksi komputer teman-teman. Nah, di sini dia sudah mulai menjelaskan teknik-teknik yang dia gunakan untuk masuk ke dalam sistem kita. Oke, dan kalau boleh jujur, itu hal yang sangat mudah. Wah, ini juga nggak baku banget. Untuk saya lakukan, apa Anda ingat beberapa tautan tertentu yang telah Anda buka dari pesan masuk email Anda sebelumnya? Ini kalimatnya apa ini ya? Tapi intinya si penjahat tadi itu mencoba untuk mengorek-ngorek ingatan kita yang mungkin kita menjadi bimbang atau ragu. Dengan kalimat, apakah Anda ingat beberapa tautan tertentu yang telah Anda buka dari pesan masuk email Anda sebelumnya? Sebelumnya itu kapan? Nah, kalau teman-teman nggak ingat ya sudah gitu loh. Cuman, kelemahan itu yang dimanfaatkan oleh si penjahat tadi, supaya kita merasa, oh iya, dulu saya pernah dapat email yang ada link, yang ada ini, kemudian saya pernah klik, dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah berpikir ke sana, maka kita sudah mulai masuk ke perangkap atau jebakan dari si penjahat. Ya, jadi dia menggunakan social engineering di dalam email ini. Udah beres? Belum Pak, ternyata masih ada. Panjang loh emailnya. Next ya. Saya perlu berterima kasih sama software ini. Maksudnya software yang dia beli sama hacker tadi mungkin ya, atau software hacker tadi. Berkat mereka, saya bisa punya akses untuk mengatur semua aktivitas di semua perangkat komunikasi Anda, seperti kamera video, mikrofon, keyboard, dan lain-lainnya. Memang beberapa program atau software itu bisa mengakses semua resource-resource yang ada di komputer kita atau di smartphone kita. Itu memang benar ada. Nah, tapi jangan khawatir, kalimat ini adalah kalimat yang menggiring kita untuk berpikir bahwa perangkat kita itu sudah terinstall berbagai macam software yang bisa mengakses kamera kita dan seterusnya. Oke, saya bisa dengan mudah untuk mengunduh semua data, foto-foto, riwayat pencarian, dan informasi lainnya yang terhubung ke server saya.
Selain itu, saya juga bisa mengakses semua akun sosial media, aplikasi chatting, email, termasuk riwayat obrolan, dan semua daftar kontak Anda. Ya, sekali lagi, real. Ada beberapa aplikasi yang bisa melakukan itu. Kemudian, virus ini juga mampu memperbarui sistemnya secara otomatis dan secara berkala. Dan karena program ini langsung mengatur driver Anda, hasilnya software antivirus saya tidak bisa dideteksi oleh perangkat komunikasi Anda. Nah, di paragraf keempat ini, dia mencoba untuk memanipulasi pikiran kita supaya percaya bahwa di perangkat kita, baik laptop, komputer, ataupun smartphone, itu sudah terinstal aplikasi atau software dari si penjahat. Dan yang lebih kerennya, di kalimat terakhir, dia mencoba menggiring kita atau membuat statement bahwa software yang sudah terinstal itu tidak akan pernah bisa terdeteksi oleh antivirus. Jadi ketika kita panik dengan baca email ini, kemudian, saya nggak percaya, saya scan dong komputer saya pakai antivirus. Pas di-scan, hasil scan-nya adalah 0 atau tidak ada virus sama sekali. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, artinya kita akan berpikir bahwa, benar kata dia. Bahwa komputer saya ada virus atau ada software buatan si penjahatnya, tapi nggak kedetek. Nah, mulai makin panik dong. Yaitu adalah cara si penjahat menggiring kita supaya baperan, supaya emosi kita tidak stabil, supaya kita panik, dan lain-lainnya. Oke, next. Oleh karena itu, sampai sebelum email ini sudah jelas kalau perangkat Anda tidak bisa mendeteksi aktivitas antivirus saya. Saat mengumpulkan data pribadi yang Anda gunakan di perangkat komunikasi Anda, saya berhasil menemukan kalau Anda adalah penggemar sejati dan sering sekali mengunjungi situs-situs khusus orang dewasa. Nah, di paragraf kelima ini, dia sudah mulai menakut-nakuti kita. Pertama, kita mulai panik. Kedua, dia mulai ingin menakut-nakuti kita. Jadi ketika kita sudah panik dan juga udah mulai takut, barulah dia akan menjelaskan maksud tujuannya. Nanti kita lihat ya. Anda benar-benar pria yang suka menghabiskan waktu luang Anda untuk browsing konten-konten di situs porno. Siapa yang takut kalau aibnya terbongkar? Nah, inilah modus yang digunakan oleh si penjahat. Kenapa dia tidak menggunakan contoh situs judi? Ya karena mungkin buat beberapa orang itu bukan suatu aib. Tapi kalau misalkan konten-konten dewasa atau website-website porno, nah orang-orang pasti akan malu. Apalagi kalau korbannya adalah cewek. Pasti cepat panik loh. Karena kenapa? Pasti dia akan ngerasa malu. Kalau misalkan dia ketahuan pernah dan sering mengakses website-website konten-konten dewasa. Ini kurang ajar kan si penjahatnya ini. Tapi ya sekesel-keselnya kita, inilah buktinya. Oke, kemudian berikutnya, sembari menonton berbagai video yang menggairahkan dan merasakan sensasi dari aksi-aksi yang ditampilkan oleh bintang pornonya sampai Anda mencapai klimaks. Oleh sebab itu, saya tak kuasa untuk merekam sesi sensor solo Anda untuk mendokumentasikan rekaman itu ke beberapa video. Jadi dia sudah merekam katanya konten kita melalui webcam ataupun kamera video smartphone kita ketika kita melakukan sensor tadi ya, yang menampilkan sesi titik-titik Anda hingga titik-titik di bagian akhir ya. Teman-teman silakan baca saja ya, begitu jahatnya mereka membuat statement-statement seperti itu. Oke, udah beres? Belum. Kita lanjutkan lagi. Kalau Anda masih belum percaya, hanya butuh beberapa klik sederhana di komputer saya untuk menyebarkan video-video ini ke semua daftar kontak Anda, seperti kolega, di bawahnya lagi ya, harusnya kan lanjut ya, teman, dan bahkan keluarga Anda. Selain itu, saya juga bisa mengunggah video itu ke internet untuk bisa diakses secara luas. Saya yakin kalau Anda tidak menginginkan hal ini terjadi, mengingat begitu bejatnya konten video yang sering Anda tonton,
Anda pasti paham apa yang saya maksud. Reputasi Anda akan hancur, kawan. Jadi, paragraf ke-6 ini, si penjahat itu sudah mulai mengancam. Setelah itu apa? Setelah kita mulai panik, kemudian kita mulai takut, barulah dia masuk ke paragraf ke-7 nih. Kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan beberapa cara. Anda perlu transfer dana sebesar $1.300 USD ke akun saya, atau yang setara dengan konversi mata uang Bitcoin saat melakukan transaksi. Setelah transaksi berhasil, saya akan langsung menghapus semua video-video mesum Anda saat itu juga. Ya, jadi dia mulai menjalankan aksinya untuk mengancam dengan uang ya. Kita bisa berpura-pura kalau hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, saya bisa jamin kalau semua software virus berbahaya ini akan saya hapus dari semua perangkat komunikasi Anda. Jangan khawatir, Anda bisa pegang omongan saya. Jadi paragraf ke-7 ini, dia sudah mulai untuk membeberkan tujuan dalam membuat email ini. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan uang dari kita sebagai korbannya. Nah, inilah yang saya tidak ingin terjadi pada teman-teman semuanya atau di seluruh masyarakat. Karena kenapa? Karena modus-modus seperti ini memang parah banget sih. Makanya kalau saya punya email-email seperti ini, mendingan hapus aja lah. Ngapain saya percaya pada orang-orang kayak gini? Walaupun dia sebutkan di sana bahwa jangan khawatir, Anda bisa pegang omongan saya. No. Oke? Kemudian menurut saya ini harga adalah harga yang sangat murah dibandingkan dengan reputasi Anda yang hancur. Perlu diingat juga kalau saya masih mengawasi semua aktivitas Anda dari waktu ke waktu sampai detik ini. Kalau Anda masih belum familiar dengan jenis transaksi Bitcoin, Anda bisa dengan mudah menemukan semua informasi itu di internet. Oke, kemudian dompet Bitcoin saya adalah sebagai berikut, bla 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 dan seterusnya. Anda punya kurun waktu 48 jam dan terhitung saat Anda membuka email ini. Jadi dia sudah membuat batas waktu kita supaya kita makin panik. Kalau kita dikasih waktu 2 hari, berarti kan, dalam 2 hari kita harus bisa transfer nih. Itu memang tujuan dari si penjahat. Jadi teman-teman jangan cepat panik, jernihkan pikiran dulu kalau dapat email-email seperti ini, logikanya pakai, kemudian kalau yakin ini adalah penipuan, mendingan hapus, udah, jangan dihiraukan. Terus di sini dia menyebutkan juga jangan lupa untuk menghindari hal-hal berikut. Jangan coba-coba membalas email saya, ya nggak bisa dibalas karena dia sudah menggunakan spoofing email ya. Karena kalau saya balas ya pasti ke diri saya sendiri, percuma. Walaupun alasannya adalah email ini sudah diprogram ke dalam inbox Anda dengan alamat pengirim email. Kemudian yang kedua, jangan coba-coba menghubungi polisi atau pihak berwajib, ya pasti dia takut, kan dia penjahat. Kemudian, jangan coba-coba untuk membagikan email ini kepada teman Anda. Kalau Anda ketahuan melakukan aktivitas ini, perlu diingat, saya masih terus mengawasi semua aktivitas di semua perangkat Anda secara terus-menerus. Video mesum Anda akan langsung tersebar ke khalayak ramai. Katanya masih gitu. Tapi kalau menurut saya, kenapa dia sangat tidak mau email ini dibagikan ke orang lain? Ya takut modusnya ketahuan. Ya. Kemudian jangan coba-coba untuk mencari tahu saya, itu adalah hal yang sia-sia. Ya saya juga nggak tahu sih siapa Anda. Kemudian jangan coba-coba untuk menginstal ulang OS dari perangkat Anda atau bahkan menghapus data Anda. Ya ngapain juga? Ya sebenarnya kalau mau terhindar dari kayak gini mah kita hapus aja sih, install ulang OS kita ataupun komputer kita. Beres. Software yang terinstall sih langsung hilang juga. Ya, makanya dia tidak mau sebenarnya. Sekali lagi, itu adalah hal yang sia-sia karena semua video pribadi Anda telah tersimpan di program saver. Jadi dia terus ngancem bahwa video-video mesum kita itu sudah tersimpan di sana. Ya, itu ancamannya. Kemudian, hal-hal yang perlu Anda khawatirkan. Kalau sampai batas waktu yang ditentukan saya masih belum menerima Anda, tenang saja, saya bisa segera melacak setelah Anda mengirimkan dananya. Jangan lupa, saya masih punya akses ke semua perangkat Anda. Ya, ini terus kalimat-kalimat yang digunakannya ya. Virus Trojan saya bisa mengatur semua aktivitas dari lokasi yang tak terdeteksi, sama halnya seperti TeamViewer. Kalau saya masih tetap menyebarkan video Anda setelah berhasil menerima dana yang Anda kirim, percaya deh,
tidak ada gunanya bagi saya untuk terus mengganggu Anda setelah semua ini selesai. Selain itu, saya bisa melakukan hal itu dari dulu kalau niat saya untuk mengganggu hidup Anda. Ya, nggak juga sih. Kalau dia udah dapat duit, saya kirim misalkan $1.300 sampai ke dia. Kalau saya di penjahat, ya udah, ngapain? Dia udah percaya ke saya, korbannya sudah percaya ke saya akan terus peras dia. Wah, kurang nih segini, tambah lagi dong, terus tambah lagi dong, tambah lagi dong, terus. Kalau korbannya bilang nggak mau, ya sudah, saya gunakan kata-kata andalan saya. Mau nih, saya publish nih video-videonya, atau saya share nih ke keluarga Anda. Mau nggak? Takut lagi korbannya, ya. Saya kasihan kalau sebagai korban mengalami hal-hal seperti itu. Jadi ya teman-teman di sini yang sudah paham tips-tips untuk mencegah atau terjebak ke dalam penipuan-penipuan seperti ini, ya harapan saya bisa di-share ya, bisa disebar ke atau dikasih tahu ke keluarga, ke saudara, atau ke teman-teman kita yang tidak paham bahwa jangan khawatir. Kalau memang kita tidak melakukan hal-hal yang negatif, ya kenapa takut gitu loh. Nah, kemudian yang terakhir, masalah ini bisa diselesaikan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang adil. Ya, adil dari mana gitu ya? Penjahat kok adil. Kalau saya boleh kasih saran, nah ini menarik nih. Ya, kalimat terakhirnya, kalimat atau paragraf terakhir. Kalau saya boleh kasih saran, ke depannya kalau Anda tidak ingin menghadapi masalah yang sama, saran saya adalah pastikan kalau Anda mengubah kata sandi Anda secara berkala. Mungkin kata sandi ya. Dia kehilangan satu kata kayaknya pas nge-translate-nya. Ya. Nah, yang menariknya di paragraf terakhir ini adalah dia mencoba untuk memberikan ke korbannya itu rasa yakin bahwa video-videonya itu tidak akan terpublish ke internet, tidak akan tersebar di internet selama kita sudah bayar. Itu aja sih. Padahal jangan percaya sama hal-hal seperti ini. Oke? Nah, ini adalah email yang masuk ke inbox atau spam saya. Kalau teman-teman punya kasus yang serupa ataupun kasus yang berbeda dan ingin dibongkar, silakan DM ke Instagram saya. Insya Allah kalau saya paham modusnya, itu kita akan coba bongkar ya. Supaya teman-teman yang lain di luar sana itu bisa paham kasus-kasus seperti ini. Oke, sekian mungkin informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semuanya. Sekali lagi, saya ingin terus ingetin ke teman-teman semuanya bahwa di luar sana itu banyak sekali modus-modus penipuan ataupun kejahatan siber atau cybercrime. Jadi teman-teman, saya harapkan tetap terus waspada dan juga tetap harus peduli terhadap informasi pribadi, kemudian juga informasi-informasi sensitif yang teman-teman miliki, sampai dengan berinternet lah secara aman. Mudah-mudahan kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi pada teman-teman semua ataupun saudara-saudara kita yang lainnya. Akhir kata, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.